kalau ngepot gimana tuh? Kan Wah, vape. Itu kan sebenarnya orang selalu bilang vape lebih oke lah karena kan nggak ada tar. Tapi nikotinnya kan sebenarnya masih ada ya dok ya. Nah, jadi berdasarkan penuturan Dr. Erlina Burhan SP Paru, bukan saya yang ngomong ya. Saya harus mengatakan, Dr. Erlina Burhan SP Paru itu adalah guru besar UI di bagian paru. Oke. Dan teman-teman saya dokter paru mengatakan segala sesuatu asap yang atau uap yang masuk ke dalam paru itu sebenarnya akan merugikan tubuh. Baik itu berupa polusi, bakaran sampah, bakaran sate, ya, walaupun sate itu enak, asap rokok atau uap pops atau vape. Kenapa? Karena paru-paru itu tidak memiliki mekanisme lain gimana mengeluarkan polutan. Beda sama hepar. Kalau hati itu ketika kita ketika kita makan lemak berlebihan itu ada kantong empedu. Ya, bahkan ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, itu ada hati yang mengolah. Makanya ketika kita minum alkohol berlebihan itu yang berdampak paling parah hati, jadi sirosis. Nah, kalau rokok atau polusi ataupun asap, bakaran sampah, ketika masuk ke dalam paru dia tuh nyangkut. Nah, kalau asap dia nyangkutnya di dalam, maka ketika dia nanti di X-ray, paru-paru akan tampak isinya udara berlebihan. Karena dia bisa masuk, nggak bisa keluar. Kalau si POTS sama vape itu uap. Jadi ketika di dalam paru, nanti parunya jadi kayak popcorn. Namanya tampilannya adalah, teman-teman bisa Google atau dari teman-teman podcast ini bisa nyari, namanya popcorn lung. Itu dicek gambarnya kayak gitu. Oh, itu karena POTS. Dan kenapa kok ketawanya baru sekarang? Karena POTS dan vape itu dia kan tidak selama rokok ya. Dia baru ketahuan 10 tahun terakhir. Dan penelitiannya itu namanya metodenya cohort. Jadi dilihat perokok-perokok dibandingkan dengan POTS, dengan vape itu efeknya apa. Memang betul, POTS itu jauh lebih ringan daripada rokok. Dalam kandungan apanya nih dok? Nikotin dan tarnya, betul. Makanya tujuannya orang diciptakannya POTS dan vape itu tujuannya sebenarnya buat terapi kayak close dose. Jadi orang yang pengen berhenti rokok, terus akhirnya dialihkanlah dia lewat POTS supaya nikotinnya bisa dikontrol sampai akhirnya dia stop sama sekali. Tapering down gitu ya. Betul. Nah, itu istilahnya itulah. Istilah susah itu ya. Ya tapering down lah istilahnya. Jadi kalau orang bilang kayak kalau orang ke terapi rehabilitasi kecanduan obat, dia dikasih substitusinya sampai akhirnya withdrawal syndrome-nya hilang. Nah, tapi yang terjadi di kenyataan malah orang rokok sama ngepots. Iya, jadi dua-duanya ya. Anda ketawa, Anda jelas. Tuh kameramennya. Jadi dia tuh bawa 3 orang. Dulu 2, rokok sama vape. Sekarang rokok, pots, IQOS. Nyebut merek. Gak apa-apa dong, gak boleh sensor dong. Itu nyatanya gitu. Jadi bawa tuh 3. Itu mahal loh. Iya. Buktinya siapa? Buktinya pegawai saya sendiri. Itu yang di belakang. Dia bawa rokok sama pots. Si tegur, ya kan saya hidup sehat kayak bapak bilang. Dulu rokoknya sebungkus, sekarang rokoknya sehari 4, potsnya 1. Itu sama aja, Bang. Nah, di sinilah yang aku bilang bahwa kalau Anda dulunya rokok, terus jadinya ngepots, akhirnya berhenti. Itu tapering down yang bener. Nah, yang jadi masalah, dia dulu nggak merokok, malah beli pots. Tuh yang ketawa. Dah. Tim Anda kan semuanya, timnya kakak tuh, diceramain itu kak. Kakaknya nggak ngerokok, nggak ngepot. Strike. Wah itu, Anda itu harus ngikutin talent Anda. Gimana sih? Maaf ya saya marahin. Iya. Ya itu contohnya, jadi tidak lebih baik satu sama lain. Oh, jadi sebenarnya nggak lebih safe juga ya. Tapi kalau POTS mengakibatkan diabetes, benar nggak sih dok? Ini menurut kreatif saya ya, yang nyari-nyari. Dia sangat passionate tentang POTS nih kayaknya. Nah, ini pinter ya pertanyaannya. Nah. Jadi namanya POTS itu kan ada rasa-rasanya. Iya, betul. Ada rasa-rasanya sama kayak vape. Dan rasa-rasa itu akan menyebabkan side effect resistensi insulin. Tapi itu masih diteliti lebih lanjut. Maksudnya penelitiannya itu masih harus digali lebih lanjut. Hipotesanya berbagai researcher ini mengatakan konsumsi vape dan POTS berlebihan, hipotesanya diduga menyebabkan peluang untuk resisten insulin. Kalau insulin resisten, otomatis gula darahnya potensi naik. Tetapi efek yang paling sering terlihat itu popcorn lung. Tapi itu pun terjadi pada orang yang nge-vape dan POTS-nya berlebihan. Jadi bagi saya, buat teman-teman yang stress release lewat nge-POTS, ya kalau nggak bisa berhenti, yang penting jangan berlebihan dulu. Karena kalau sampean berlebihan, yang rugi sampean sendiri. Ciri khasnya 2. Kalau rokok udah berlebihan, ciri khasnya di pagi hari, pasti dia dahaknya akan putih. Jadi dahaknya ngumpul di sini.